Bekal itu. Ya, capek ya, walaupun capek tetap harus semangat ya. Harus sehat, fisik, mental, ekonomi satunya lagi itu untuk kesejahteraan dan kenyamanan badan kita. Pak Latif, sesuai janji kita kemarin bahwa hari ini kita akan melaksanakan observasi supervisi akademik ya Pak Latif ya. Kamu siap ya? Insya Allah siap. Nah, sebelum Pak Latif melakukan pembelajaran di kelas, saya mengobservasinya sebagai kegiatan dari supervisi akademik. Ada baiknya kita berbincang dulu Pak Latif untuk menentukan tujuan dan area yang ingin Pak Latif kembangkan. Jadi Pak Latif ya, untuk pertanyaan pertama Pak Latif tentang kegiatan ini, mestinya ada tujuan pembelajaran yang hendak dengan capai. Kira-kira apa Pak Latif tujuan pembelajaran yang hendak dengan capai? Untuk tujuan nanti yang akan saya sampaikan ke kelas itu, bagaimana peserta didik dapat mengidentifikasi dan menyusun teks interaksi transaksional sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan yang telah berlalu. Jadi secara ringkas dapat dikatakan siswa itu dapat mengidentifikasi dan menyusun kalimat sederhana past tense. Jadi dia bisa mengidentifikasi kalimat-kalimat yang menandakan suatu kejadian yang sudah berlalu, tidak berulang. Itu tujuannya secara singkat. Dengan pasten ya. Selain itu mungkin ada tujuan lagi. Ini tujuannya kan juga terdapat dari APP yang kemarin kita diskusikan setelah itu. Mungkin ada lagi kalau itu tujuannya setelah menyusun kalimat teks atau kalimat sederhana di masalah pasten ya. Nah itu mungkin indikatornya para itu untuk tahu anak dapat musuh itu ada tidak rambu-rambunya? Kalau di dalam bahasa SMP itu tujuan kali ini, pembelajaran saya kali ini, anak-anak hanya sampai pada dia bisa mengidentifikasi dan menyusun sederhana. Jadi kita tidak berharap yang kompleks tapi sederhana, bisa mengatakan kalimat simpel, sederhana, tidak harus benar. Yang penting lawan bicara itu memahami yang dia sampaikan dan yang menyampaikan juga paham apa yang disampaikan oleh lawan bicara. Yang penting bisa saling memahami, itu saja harus diberikan. Karena begini Pak Latif, mungkin untuk dengan bagaimana menyusun kalimat sederhana atau teks past tense supaya lawan bicara itu bisa dengan tanggapan agar lawan bicara bisa memahami atau saling memahami, terjadi interaksi seperti itu. Mungkin karena ini nanti kaitannya dengan rubrik atau indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan itu seberapa, itu kan kita belum tahu Pak, seberapa itu kan masih kalimat yang jauh itu seberapa, harus ada patokannya. Misalkan menyusun 3 kalimat, 2 kalimat, atau 1 kalimat yang terukur berarti? Ya, harus ada ukurannya. Mungkin untuk menyampaikan tujuan harus ada ukurannya. Tidak, variabelnya itu Pak Sweden. Kalau seberapa jauh itu kita nggak bisa mengukur. Seberapa jauh itu bisa diukur dengan 3 kalimat, 2 kalimat atau 1 kalimat. Iya, bisa terukur gitu? Iya, nanti karena dengan harus menyusun rubriknya, rubrik untuk LKPD bisa, evaluasi asesmennya bisa. Jika tiga menyusun 3 benar itu nilainya ada seperti ini. Kalau dengan seberapa jauh nanti tiap anak kan berbeda-beda. Kalau ukurnya harus sama. Mungkin kalau diferensiasi juga harus berbeda juga nanti kalau ukurnya. Itu dia Pak Latif mungkin sedikit masukannya. Terus setelah menetapkan tujuan, nah Pak Latif juga mungkin area pengembangan apa yang ingin dengan capai dalam pembelajaran kali ini? Karena area pengembangan, saya berharap nanti siswa-siswa saya itu pertama dia bisa berkolaborasi. Dalam artian itu nanti dia akan melaksanakan diskusi, dia belajar bersama. Terus selain itu juga akan belajar tanggung jawab dalam tugasnya masing-masing. Terus berikutnya selain kolaborasi tanggung jawab, minimal nanti akan tercapai juga sikap toleransi. Jadi
dalam lembaga kelompok itu kan tidak bisa kita memaksakan kehendak. Jadi masing-masing anggota kelompok itu harus bertoleransi bagaimana tujuan bersama itu bisa tercapai. Itu minimal yang akan kami utamakan. Yang ingin dikembangkan ya. Iya. Nah, pengembangannya sudah jelas meningkatkan kemampuan kolaborasi, tanggung jawab terhadap keputusan, terhadap tugasnya masing-masing, serta toleransi mungkin dalam berpendapat. Nah, strateginya yang digunakan apa Pak Wakil? Strateginya pertama nanti saya akan menerapkan secara berkelompok, ada juga tugas individu. Jadi nanti saya akan memblended antara penugasan kelompok dan penugasan individu. Jadi nanti individu itu untuk langkah saya mendeteksi kemampuan awal siswa. Nanti setelah terdeteksi, nanti dari masing-masing kemampuan yang beragam itu saya akan menyebar dari mereka ke tiap-tiap kelompok dengan harapan masing-masing kelompok itu ada yang sebagai motor, ada yang sebagai pembonceng istilahnya. Ya. Jadi kalau kita kelompokkan siswa yang low semuanya, jangan-jangan nanti malah bonceng semua tidak jalan gitu. Jadi saya harapkan dengan yang ini tadi, saya bisa menemukan anak-anak yang mempunyai kemampuan lebih dibanding yang lainnya, dia sebagai motor dalam kelompok itu. Betul. Nanti misalkan ada satu kelompok yang ahli, yang lain sebagai tugasnya masing-masing sehingga terjadi sinergi di tiap kelompok. Ya, paling nggak ada pemimpin lah yang bisa menarik teman-teman. Mungkin itu saja Pak Latif percakapan sebelum observasi kita laksanakan ya Pak Latif. Semoga nanti Pak Latif pada saat pembelajarannya mampu menerapkan apa-apa yang sudah direncanakan dari RPP yang sudah kita sepakati kemarin. Selamat melakukan kegiatan pembelajaran Pak Latif. Before we begin our activity today, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, silakan berdoa dan pray. Berdoa. Oke, thank you. Saya kita Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa today. Good morning. Okay, thank you. Today is the special day. Ini adalah hari yang spesial. Because we must together about Your activities in the past. Jadi nanti kita akan belajar. Kalau kemarin itu kita belajar tentang bertekad, nanti kita akan belajar tentang kegiatanmu di masa yang akan datang. Sorry, kegiatanmu di masa yang telah berlalu. Masa lalu. Kira-kira umur sekarang itu berapa? Hah? 14? Dari 14 tahun itu, kira-kira ada nggak sesuatu yang kamu ingat? Asal kamu kan 14 tahun, 13. Kira-kira 14 tahun itu ada nggak sesuatu hal atau sesuatu yang sudah kamu lakukan? Kemarin ngapain kamu? What is your activities in the past? Kegiatanmu kemarin itu apa? Sekolah. Kalau kamu susun menjadi kalimat yang baik itu bagaimana? Saya sekolah. Dan what is your activities in the past? Kegiatanmu selama berapa musim dulu? 14 itu apa kegiatanmu kemarin? Mancing. Main HP. Berarti kalau main HP itu kalimatnya gimana kira-kira? Saya main kemarin. Jadi, your activities in the past kegiatanmu kemarin?
Jalan-jalan. Jalan-jalan. Saya jalan-jalan. Oke. Karena kita ini sudah hidup bertahun-tahun, berarti kan kita punya sejarah. Nah, sejarah itu kan masa lalu. Namanya masa lalu, kita hidup di masa sekarang, kita harus bisa menceritakan masa lalu itu kepada orang lain. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Oke, please. Sebelum kita belajar, nah, supaya nanti our activities, supaya kegiatan kita nanti itu berjalan dengan lancar, kita membuat dulu kesepakatan supaya nanti kegiatan kita masih lancar. Contoh, nanti kamu itu supaya bisa belajar dengan nyaman, kira-kira pengen seperti apa? Pak, nanti enaknya boleh sambil joget-joget Pak. Nah, kira-kira kesepakatan apa ya supaya nanti kita itu perjalanan kita bisa lancar? Misalkan temenmu ngomong, terus yang lainnya itu suaranya bagaimana? Mendengarkan atau itu ngomong? Berarti harus saling menghargai. Saling menghargai. Nah, jadi kalau nanti temennya ngomong, yang lainnya didengarkan. Modal paling murah, paling mudah, paling gampang dalam sekolah menuntut ilmu itu adalah mendengarkan. Murah, mudah, apa lagi? Mendengarkan. Bapaknya kalau mendengarkan, andaikan Bapak Ibu menyampaikan 10, yakin ada yang masuk. Kalau nggak 1, ya 2, ya 3, separuh mungkin. Tetapi modal yang paling murah juga, tetapi paling merugikan itu tidak mendengarkan. Berapapun Bapak Ibu belum menyampaikan pengetahuan, tatkala kalian tidak mendengarkan, ya sudah, pulang kamu punya nilai 5, berangkat punya nilai 5, pulang juga punya nilai 5, karena tidak mendengarkan. Yang paling murah, mudah, gak mikir, yuk mendengarkan. Saling menghargai. Terus ada teman yang ngomong, yang lainnya menghargai. Ada yang mengatakan begini, orang pandai ini punya banyak ilmu teknik, pokoknya bahasa Inggris 9, FPK 9, IPA 9, tetapi dia tidak bisa berpendapat, tidak bisa ngomong, maka kepandaian yang dia punya itu tidak ada yang tahu. Cuma. Tetapi ada orang mencontoh pandai, orang pandai juga FPK 10, bahasa Inggris 7, IPA 6, tapi dia tidak ngomong. Dia punya satu pengetahuan, dia utarakan dengan baik. Itu kayak mudah. Nah, latihan berpendapat itu penting. Jadi nanti supaya lancar, pertama saling menghargai, ngomongnya gantian. Kedua, kita berpendapat. Jadi andaikan kalian punya pertanyaan, punya usulan disampaikan. Sekarang kalau yang mau disebut belakang bagaimana? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh atau tidak? Hah? Boleh. Nah, ini sebenarnya jangan kita sepakati. Ini dua anak tidak masuk mana? Yang siapa? Yuda. Yang nulis siapa? Muhammad Samutra. Yang sakit? Ada siapa? Yuda. Yuda Utama. Oke. Sebelum kita kegiatan berikutnya, prepare your book and then I have 3 until 5 questions. Ini ada pertanyaan, dijawab sebisamu, salah nggak apa-apa. Soal pertama, kamu boleh jawab aja ya.
kita ini untuk cek yang answer. Nomor 1 jawabannya ini. Kalau salah ya ini. Kalau jawabanmu itu salah semua, kamu gambar emoticon di bukumu. Ini salah semuanya. Kalau salah satu, emoticonnya sorry. Ini salah. Kan ada soal loh. Ini salah semua. Kalau ini salah 2. Salah semua. Salah 2. Ini kalau salah satu atau betul. Gambar dulu emoticonmu yang mana? Gambar nangis, datar, atau apa? Nangis. Finish? Ayo, kalau finish, raise your book, angkat bukunya. Berapa? 3. Nangis tuh. Nomor 2. Nangis. Selesai. Salah ya. Nah, nih, absen. Berapa kamu? 18. Absen? 4. Baik, sebelum kita nanti kerja kelompok, kita nanti dulu itu Sunday, Monday, Tuesday, Friday, Saturday. Satu lagi. Sunday, Monday, Tuesday, Friday, Saturday. Okay, thank you. I will to divide all of you to be a group. Nanti Pak Latif akan memecah kalian menjadi grup, menjadi 4 grup. Grup pertama, grup kedua. Nanti tapi pesertanya tidak ini, berubah nanti. Pertama. Nah, oke. Ini saya bagi karena kemarin pada awal pelajaran sudah melakukan tes apa ini? Saya belajar, ya enggak? Nanti begini cara kerjanya. The last group ini, and ada grup yang lain. Nanti grup yang ini, nanti ini cara belajarnya kalian pilih pos. Ini ada pos 1, pos 2, pos 3. Yang kelompok dan grup 16, 2 and 3. Tadi sudah kalian kirim di grup kelasmu. Link untuk coba cek kamu. Nah, yang ini tidak pakai HP. Nah, nanti masing-masing every group you identify the sentences about past tense. Nanti masing-masing grup kamu mencatat kalimat yang menunjukkan suatu kejadian yang sudah berlalu. Nanti yang grup 1, 2, 3 itu menganalisis dari video itu. Kamu tulis kalimat-kalimat contoh dari past tense. Jadi past tense itu kalimat yang menyatakan kejadiannya sudah berlalu. Kamu takut temenan. Kamu takut contoh kalimatnya dari materi itu. Terus yang kelompok terakhir, kamu nanti mencatat kalimat contoh past tense dari pos 1, 2, dan 3-nya ada contohnya. Nah, setiap kalimat itu kan ada yang namanya subjek, predikat, objek. Predikat ini sama saja verb atau kata kerja untuk menggunakan. Contoh, I wash my clothes. Saya mencuci pakaianku. Saya subjek, wash ini kata atau kata kerja, atau verb atau predikat. My clothes itu objek. Nah, nanti
kalimatnya kamu tentukan kata kerjanya dan mana. And the last activities, dan nanti kegiatan masing-masing kelompok menjelaskan temuannya masing-masing. Yang ini menggunakan sumber YouTube. Yang ini menggunakan sumber pos 1, pos 2, pos 3. Bisa dipahami? Nanti tulisnya kamu tulis contohnya. Cari kata kerjanya. Bes? Oke. Bisa dimulai dari sekarang. Ya ini bisa sini. Nah, kamu tulis contoh dari kalimat. Ya nanti kamu mengkonsentrasikan bahwa kamu 4 kalimat. Aku bentuk dari the next activities, kegiatan berikutnya, every group must to present your aktivitas. Kamu nanti masing-masing grup mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, presentasinya bisa kalian tulis di papan tulis, bisa kalian ngomong sambil tulis. Yang penting kalian sampaikan ke teman-temanmu hasil kerjaanmu supaya teman-teman paham. Bisa dimengerti? Any question about our explanation? Ada pertanyaan dari penjelasan Pak Arif? Kalau kayaknya the first group Keman, grup pertama masuk mana? Oke, the second grup kedua. Grup kedua, fungsinya balik pada sini. Nanti peraturannya begini. Kalau grup pertama tampil, halo, ya tulis. Kalau grup pertama tampil, nanti grup kedua harus bertanya. Kalau grup kedua tampil, grup ketiga harus bertanya. Grup ketiga tampil, grup keempat harus bertanya. Grup empat tampil, grup pertama harus bertanya. Bertanya, kamu bisa tanya mana subjeknya, mana kata kerjanya, mana objeknya, bisa seperti. Oke, nanti begini. Kamu buka bentuknya, salam dan sebagainya. Terus kamu sampaikan hasil yang kamu dapat dari menyimak video lagi. Atau nanti setelah kamu sampaikan, kamu bisa menulis hasil kalimatnya. Oke, jadi mulai. Ibu pengen jawab satu. Waalaikumsalam. Yang lainnya dengarkan. Pipe, perkenalan teman-temanmu. Salah nggak apa? Suara mana yang sih? Ini benar kok. Teman-teman mana? Di bagus. Perhatikan. Dalam presentasi, pertama, tidak boleh takut salah. Kamu ngomong saja. Suaranya keras. Contoh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari nomor pertama. Sebelum kita memulai presentasi, saya akan ambil anggota saya. Kenalkan satu persatu. Untuk berikutnya, dari hasil pengamatan saya dari video pembelajaran, saya mendapatkan kalimat ini. Oke. Nah, terus dari kalimat ini, subjeknya adalah ini, kata kerja ini, objeknya ini. Jadi
Perhatikan, dalam sebagai moderator, kamu pandu bagaimana itu berjalan dengan lancar presentasimu. Kamu kenalkan teman-temanmu, kamu jelaskan hasil pengamatanmu, kamu persilahkan temanmu untuk bertanya, tanggapi, selesai. Bisa lebih. Oke, the next group, KBB, grup berikutnya. Kelompok 3 wajib bertanya. Oke, dan nanti listen your friend, kata temanmu. Kita akan perkenalkan nama saya Bro Diri dulu. Sekarang sampaikan semua. Saya akan menyampaikan pengamatan dari dua. Terus siapa? Kasih garis enggak? Garis bawah terus kasih jack. Oke, enak. Demikian presentasi dari kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu peserta. Oke, perhatikan. Look at your whiteboard. Dia pembantunya. Lihat semuanya. Kita lihat. There are sentences. Halo. There are sentences. Ada tiga kalimat. Ada kalimat from your friend. Dari teman-teman. Yang pertama ini, aku went to Bali for holiday yesterday. Ini subjek, kata-kata juga, objek. Tuh. Perhatikan, saya pergi ke Bali untuk akhir pekan kemarin. Ini kejadian sudah berlalu. Menggunakan kata kerja ke next, yang berikutnya, I did not sleep well last night. Saya
saya belajar bahasa Inggris tapi artinya apa? Kemarin. Oke, perhatikan. Jadi untuk membuat kalimat yang menyatakan kejadian yang sudah berlalu menggunakan kata kerja bentuk nah, ya. Kalau sudah, sekarang duduknya kembali ke lemah lagi. Nanti saya bernyanyi nama-nama hari. Nanti setelah semua bagian kita buka bersama-sama. Nanti apanya nanti kita langsung ketahui lagu bagian. Saya tadi ya, nanti ini ke belakang. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Oke, stop. Open dan close. Buka hatinya. Itu ada kata-kata. Kalian urutkan kata-kata itu menjadi sebuah kata kerja. Kan? Itu kata kerja kedua. Ini apa? Bantuan. Berarti ya?
Nah, kamu sini. Yang bergerak amplopnya. Yang bergerak amplopnya. Oke. 1, 2, 3. Satu meja baru kalau ada pendapat? Oh, banyak kan? Ada pendapat? Sekarang nah, posisi dari kegiatan kita selama tadi, apakah kegiatan tadi itu menyenangkan bagi kalian? Terus yang kalian dapatkan dari rangkaian pembelajaran tadi, pengetahuan apa yang kalian dapatkan? Bisa mengatur subjek, apalagi kata kerja atau dalam bahasa Inggris namanya
cakep. Oke, terus ada usulan untuk pembelajaran berikutnya bagaimana supaya lebih menenangkan lagi? Pak, biar dia permen Pak atau apa? Ya. Oke, the next meeting program berikutnya nanti saya minta dari masing-masing kalian secara berpasangan kan, make dialog, membuat dialog yang isinya menyatakan suatu kejadian yang sudah berlalu. Jadi ada pertanyaan, ada jawaban. Dialognya tidak perlu panjang-panjang. Yang penting teman-teman paham, kamu paham. Jadi membuat dialog dua orang tentang suatu kejadian yang sudah berlalu. Bisa membuatnya dalam bentuk komik atau bisa membuatnya dalam bentuk kalian langsung praktek dialog. Terserah kalian mana yang kamu bisa, mana yang mudah untuk kalian. Ada pertanyaan dari kegiatan kita hari ini? Oh, kalau nggak ada, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Abdul sudah melaksanakan organisasi, melaksanakan pembelajaran. Tadi ada saya kelas sama dengan Pak Abdul. Perasaannya Pak Abdul bagaimana? Capek juga Bu, terus senang juga, jadi campur capek campur senang dalam artian sudah selesai, capek dalam artian tadi cukup menguras tenaga karena anak-anak itu kalau bahasa Inggris ya memang agak susah, apalagi presentasi dalam bahasa Inggris saja tapi saya menilai masih sangat canggung mereka dengan presentasi. Tapi capeknya nanti Pak Om membawa berkah Pak. Ya, amin. Memang karena bukan bahasa ibu ya Pak, karena jadi anak-anak jangankan untuk berkomunikasi paham artinya saja kadang ada yang karena itu sebagai mungkin katakan nanti dari Pak Abdul bagaimana mengembangkan pembelajaran yang notabene bukan bahasa kita sehari-hari tetapi anak-anak Pak Abdul menyenanginya. Untuk nanti triknya Pak Abdul untuk pembelajaran ke depannya. Ya Pak Abdul, dari pembelajaran yang sudah Pak Abdul lakukan tadi, mungkin ada beberapa atau banyak hal yang terasa cukup menarik bagi Pak Abdul sendiri. Kira-kira apa? Yang menarik bagi saya tadi anak-anak cukup kooperatif dalam pembelajaran, cukup mengikuti meskipun ada keterbatasan dari mereka, yaitu dari penguasaan kosakata. Itu yang menarik, mereka kooperatif. Kalau dari hambatan-hambatan yang muncul mungkin penguasaan mereka terhadap kosakata sangat minim. Terus selain itu keberanian mereka dalam berkata-kata, dalam berucap di depan itu perlu dilatih lebih banyak lagi Bu. Karena mereka itu mau ngomong itu takut salah, apalagi ada orang asing di situ. Saya kira itu cukup membuat mereka menjadi down. Berarti mungkin dari sisi Pak Abdul nanti anak-anak terlihat sangat antusias ya Pak Abdul tadi. Mungkin ada hal lain yang menarik selain antusiasme anak dalam mengikuti pembelajaran Pak Abdul tadi. Itu mungkin apa hal yang menarik yang Pak Abdul temukan atau Pak Abdul puas pada pembelajaran tadi itu bagian yang mana? Yang menarik itu pada waktu mereka mendengarkan video, karena dunia mendengarkan video itu kan dunia mereka sekali. Itu mereka senang pada waktu mendengarkan video, mendengarkan sumber media dari YouTube. Itu saya amati cukup menarik. Tapi tatkala masuk ke dalam materi, ketertarikan mereka itu perlahan mulai pudar. Jadi mereka itu tertarik pada medianya, tetapi pada waktu masuk ke dalam materi mulai sedikit pudar ketertarikan mereka itu. Jadi ini saya mencoba menggabungkan apa yang mereka minati dengan materi. Jadi harapan saya bahasa Inggris tidak terlalu membosankan karena saya mencoba menghadirkan sumber-sumber belajar yang menarik bagi mereka berupa video, karena dunia mereka kan video sekarang. Terus tadi ada yang kira-kira juga, saya tadi mencoba untuk
anak-anak yang energetik untuk berkeliling ke beberapa tempat. Harapan saya itu menjembatani bagi mereka yang suka rame lah, istilahnya ya tidak rame, suka bergerak. Jadi saya mencoba menjembatani dengan sistem pos atau kalau di dalam rumah mungkin istilahnya pembelajaran. Tetapi untuk presentasi Bu, itu selama ini saya melihat itu kalau disuruh presentasi itu meskipun kita memberi kebebasan, tetapi pada kebanyakan itu anak-anak itu mirip-mirip. Jadi kalau yang lainnya nulis ya nulis semuanya, kalau yang lainnya ngomong ya ngomong semuanya. Mereka itu cenderung mencari yang mudah, cenderung mencari yang sama dengan teman-temannya. Jadi saya mengamati mereka itu masih cukup takut untuk berbeda dari temannya. Jadi anak hidup lah sekarang. Tidak mampu mengeksplor, padahal dia bisa lebih dari itu. Iya. Tantangan juga berbeda. Takut untuk berbeda. Padahal berbeda kan belum tentu salah. Iya. Majemuk bervariasi. Mungkin selain hal menarik atau yang luar biasa sudah disampaikan tadi ya, anak-anak ketika melihat materi-materi yang sesuai dengan hobi yang mereka dan tentang antusiasme dalam pembelajaran, mungkin ada hal yang merasa takut dilakukan gitu ya. Dan ini apa? Itu ada yang dikatakan tadi. Yang kurang itu saya memang agak sulit dalam materi bahasa Inggris ini. Pertama karena ini bukan hal kebiasaan mereka di rumah, karena ini bahasa asing. Terus yang berikutnya saya cukup menemukan kendala untuk memotivasi siswa bahwa bahasa Inggris ini penting bagi mereka, karena fakta di lapangan itu sehari-hari mereka tidak ketemu bahasa ini. Kalau dulu mungkin dibungkus makanan, dibungkus produk-produk itu masih menggunakan bahasa Inggris, tetapi karena aturan pemerintah sekarang sudah bahasa Indonesia semuanya. Jadi saya cukup kesulitan menghadirkan bahasa Inggris ini dalam kehidupan mereka karena fakta di lapangan bahasa asing ini tidak muncul dalam kehidupan mereka. Itu kendala-kendala yang cukup saya alami. Sehingga dalam proses pembelajaran bahasa Inggris ini kemampuan kosakata siswa itu sangat minim. Jangankan kata-kata yang asing, kata-kata yang sering muncul kayak kata-kata the itu pembacanya masih salah. Dia membaca t, membaca di itu masih tis. Jadi kata-kata yang sering muncul itu masih salah dalam membaca. Karena memang ini bahasa yang tidak muncul dalam kehidupan mereka sehari. Ternyata bukan mereka temui gitu. Jadi Tidak ketemu. beberapa aplikasinya itu loh, mau diaplikasikan kemana bahasa Inggris itu kan mereka belum. Iya. Dan kehidupan mereka di lingkungan yang biasa ini jarang ketemu. Kalau di perkotaan kan tidak apa tapi mungkin mungkin Pak Abdul melihat itu sebagai dalam hal Untuk mengatasi hal tersebut, saya mencoba menghadirkan bahasa Inggris itu lebih dekat dengan mereka. Dalam artian, semisal soal-soal itu saya mencoba membuat soal itu dengan menggunakan lokasi daerah sini atau nama-nama orang sini. Saya berusaha mengangkat colong-colong supaya bahasa Inggris itu merasa mereka lebih dekat dengan bahasa Inggris. Dengan saya masukkan unsur-unsur daerah dalam soal-soal dalam bacaan, termasuk colong-colong saya masukkan dalam soal, termasuk budaya mereka, termasuk
mungkin makanan-makanan seperti membuat tempe, membuat makanan-makanan mereka sehari-hari itu saya coba masukkan dengan harapan lebih dekat dengan jumlah mereka. Meskipun pada kenyataannya di alam nyatanya dia itu menggunakan baju mereka, tetapi saya berusaha menarik kebudayaan, saya berusaha menarik apa sumber daya alam yang ada di sini ke dalam materi pembelajaran. Jadi salah satu strategi aku adalah sebenarnya lokal wisdom ya, memasukkan unsur-unsur budaya atau karakteristik lokal supaya anak-anak belajar terus dia akhirnya ikut atau membacanya lebih tertarik. Iya, lebih tertarik. Mungkin selain itu Pak Abdul misalkan lagu-lagu yang bahasa Inggris yang terkenal itu bisa kalau saya lihat itu kalau anak Indonesia pun kalau lagu-lagu bahasa Inggris itu dia tidak menghormatinya tapi dia nyanyi itu mungkin bisa dimasukkan. Iya. Kalau lagu, tapi saya juga menggunakan lagu untuk menggambarkan nama-nama hari. Karena kalau seluruh menggambar itu satunya saya buat lagu itu saya gunakan untuk SBT atau untuk yang lainnya untuk mengisi waktu. Saya harapkan dengan lagu-lagu itu selain mereka terrefresh, juga mereka punya pembelajaran menggambarkan nama-nama hari. Kita pun melakukan seperti apa ini, dimana Pak sudah merefleksikan pembelajaran dengan dari sisi itu. Tapi Pak perlu saya garisbawahi bahwa kita adalah ibaratnya mitra. Jadi saya juga berkemampuan atau punya cara sendiri yang nantinya kita satu supaya pembelajaran itu bisa berjalan. Untuk catatan-catatan tadi pagi yang sudah saya buat pada saat pembelajaran tadi secara keseluruhan sudah beberapa satu ya dari 3 aspek, mulai dari observasi yang pertama tentang pengalaman itu ya Pak Abdul sudah menunjukkan pengalaman keterampilan hidup dan sebagainya. Kata-kata yang baik yang tidak ada unsur marah atau bagaimana, terus empati, Pak Abdul menunjukkan menjadi kelompok, memberikan bantuan, memberikan apresiasi juga, terus berinteraksi dengan murid, 2 arah, termasuk memberi kesempatan anak-anak untuk saling berbicara. Itu juga sudah Pak Abdul lakukan. Terus membuat keyakinan kelas itu salah satu diferensiasi, salah satu penerapan sistem tersebut ya Pak Abdul. Untuk pemberian motivasi juga sudah ada Pak Abdul tadi saya lihat juga menunjukkan keinginan belajar murid dengan cara memberikan kesenangan, memberikan laki-laki itu salah satu bentuk motivasi yang Pak Abdul berikan. Kemudian yang memandu proses belajar mengajar yang tadi ada beberapa poin pembukaan bisa bagus menggunakan siapa yang tidak masuk itu terus memberikan pertanyaan formatif, juga ada beberapa pertanyaan tadi yang sudah siswa menunjukkan hasilnya, siswa sudah terlihat semangat. Muatan PSN-nya Pak Abdul tadi sepertinya agak belum terlihat dengan ya, mungkin ada dengan menyanyi memberikan lagu, anak-anak tidak merasa mendapatkan pembelajaran tetapi merasakan exciting. Jadi ketika menyanyi padahal mereka sudah mendapatkan belajarnya yaitu PSI-nya juga pembelajarannya juga terlihat, tetapi ada kalanya ketika anak-anak sudah mengulangi sendiri mungkin bilang fokus dengan bisa melakukan apa bagaimana eksekutifnya tingkat SMP dengan pendidikan. Terus pendekatan dalam pendampingan murid sudah luar biasa, mendesain kelompok kecil, kemudian memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok, termasuk membimbing, mengarahkan bagi kelompok yang berbeda. Sudah dilakukan, ditutup dengan
redaksi juga sudah, cuman Pak Abdul yang digarisbawahi satu lagi adalah pemberian asesmen dan evaluasi. Pak Abdul sudah melakukan asesmen juga, tetapi Pak Abdul berarti belum ada asesmen ini anak-anak sebetulnya supaya anak-anak yang belum bisa harusnya dengan dilakukan lagi bagaimana ini loh anak nanti yang belum menyelesaikan ini dengan di rumah harusnya yang belum terkasih iya kerja gitu. berbeda atau lebih lanjut itu saja. Jadi Pak Abdul sudah ketika memberikan materi itu Pak Abdul nanti berarti sesuatu yang bisa itu nggak perlu soal untuk pertanyaannya seperti itu. Karena bisa melakukan itu. Jadi yang bermampu, kamu tadi belum mampu bagian ini nanti bisa belajar materi ini. Jadi sebetulnya anak-anak punya lanjut terhadap materi-materi yang sebelumnya. Terus asesmennya belum siap untuk penggunaan asesmennya tadi, misalkan untuk pembelajaran berikutnya Pak Abdul harus bagaimana, tetapi Pak Abdul sudah melakukan ini. Saja mungkin sedikit catatan dari saya Pak Abdul, nanti catatannya saya catat menurut saya mungkin nanti kita sama-sama untuk mungkin itu saja Pak Abdul catatan dari saya. Kalau ada salah kata mohon maaf. Jadi itu saja Pak Abdul, silakan terus berkarya meningkatkan pembelajaran. Terima kasih Bu. Yes,